Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Hai, shalom teman-teman. Ya, kita lanjut untuk pembahasan di Yohanes ini. Kita akan buka dulu untuk sebagai pembanding ya. Sebagai pembanding kita buka di Markus pasal 6 ayat ke-34. Ya. Kan diceritakan Yohanes 6 bahwa bagaimana Yesus bersama murid-muridnya ini berusaha untuk menyingkir sebenarnya. Mereka mengasingkan diri karena sudah seharian melayani, mereka mau beristirahat. Kalau kita mau baca sebagai perbandingannya, menambahkan dari yang kita baca di Yohanes 6, di Markus 6 ini menjelaskan bagaimana mereka itu pengen beristirahat sejenak. Mereka ingin beristirahat sejenak, mereka mau makan, karena seharian mereka itu belum makan, sibuk melayani. Lalu mereka itu berangkat cari tempat yang sunyi ya kan untuk berdiam, seperti yang saya gambarkan beberapa saat lalu. Ketika kita gelebak dengan segala pekerjaan kita, kesibukan kita, yang kita pingin cuma kita itu rest sejenak, istirahat sendiri aja, kita istirahat gitu.
Tetapi di saat seperti itu ternyata tidak berlaku buat mereka. Ternyata orang-orang ini yang mengalami mukjizat, melihat mukjizat, merasakan mukjizat, justru malah menempel, ngikut kemana mereka pergi. Terus apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Yang dikerjakan Tuhan adalah di ayat 34 ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan yang di Yohanes, Matius, Lukas, itu dikatakan bahwa ketika mereka datang, Tuhan lihat dari jauh, wah kita nyediain makanan apa ya buat mereka, kasihan loh. Sedangkan kita tahu sendiri ketika kita aja lah yang ada di dunia pelayanan atau dunia pekerjaan, kita tahu ketika kita itu menjadi manis, ketika kita itu baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa setiap orang itu akan datang pada kita. Ya, enggak bisa dibohongin lah ya. Yang minjem uang lah, minta dibantu ini, itu, ya kan. Minta dilayani ini dan itu sudah pasti datang menghampiri kita. Bahkan orang-orang itu dengan kalau kita mau masuk lebih dalam dan ngomong hal-hal yang negatif ya, orang yang menjilat itu juga ada. Orang yang berperilaku baik di depan kita aja, supaya dapat menerima yang baik dari kita itu juga ada. Tapi apakah itu semua berarti buat Tuhan? Jelas sekali. Kalau ribuan orang datang ini bukan cuma orang yang baik-baik saja, teman-teman. Ribuan orang yang datang ketika mereka menerima mukjizat atau justru orang yang belum menerima mukjizat. Makanya mereka itu mengejar-ngejar mengikuti Tuhan. Itu semua itu ngumpul di sana. Ngumpul jadi satu di sana. Kita enggak tahu pribadi seperti apa ke 5.000 orang laki-laki ini. Kan dikatakan memberi makan 5.000 orang laki-laki beserta anak, terus istri, belum kehitung di 5.000 loh. Jadi itu 5.000 kakak. Bisa dibayangkan teman-teman. Kita ngumpul dengan 10 orang aja, geng komunitas kita aja, itu ada yang crash, ada yang bermuka-muka, ya kan. Ada yang mau enaknya tok, ada yang mau sesuatu yang wow aja, baru dia itu datang. Loh bagaimana dengan keadaan 5.000 kakak ini? Tuhan tidak memperdulikan itu kok. Yang Tuhan tahu hanya Tuhan yang tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Cara kerjanya Tuhan itu seperti itu. Jadi saya pun sempat protes teman-teman. Ketika beberapa saat lalu seorang teman itu selalu memberi. Padahal tahu hasil dari taburannya itu, hasil dari apa yang dikerjakan itu, sebenarnya itu hanya sekedar bisa dibilang itu asas manfaat aja. Baik-baik sama teman saya ini itu ya karena butuh aja. Kalau datang itu pas butuh aja. Kalau enggak butuh ya enggak akan muncul. Tapi di saat seperti itu justru ketika kita memutuskan untuk stop tidak memberi, stop untuk sudahlah enggak usah dikasih gitu.
Justru di saat seperti itu Tuhan ngomong, "Enggak kok, tetap ngasih." Terus kalau kita menggunakan kata-kata memberi itu harus dengan hikmat itu, wah otomatis itu dicoret, salah, 100% salah itu. Karena apa? Ketika kita pakai hikmat, enggak nyampe hikmat kita. Kalah dengan yang namanya belas kasihan Tuhan. Di firman pun dikatakan bahwa yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan, benar ya? Bisa tolong dicarikan ayat itu ya, Fer? Di Matius kalau enggak salah. Yang kukasihi adalah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi persembahan mau berapa banyak pun enggak akan dihitung Tuhan kalau tidak disertai dengan hati yang berbelas kasihan, teman-teman. Itu kuncinya. Kenapa di beberapa ini di cerita ini terus dikatakan bahwa hatinya muncul dalam hati Tuhan itu belas kasihan itu. Gitu. Sedangkan kalau kita mau compare dengan yang di Yohanes 6 ayat 7 dikatakan Yohanes 6 ayat 7, Fer. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dibahas itu masalah duit. Terus kemudian lanjut di ayat ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi dikatakan bahwa tadinya mereka itu mau melipir itu mau makan kan? Mau istirahat, mau makan. Masa mereka enggak ada satupun yang bisa mereka kasih untuk Tuhan kerjakan sebuah mujizat lewat apa yang mereka punya. Kenapa mereka itu harus ngambil dari punya anak kecil ini? Itu imajinasi liar saya ya teman-teman. Itu boleh dipakai, boleh juga enggak. Cuman ketika dikatakan bahwa di Markus ya tadi, Markus ya. Markus 6 ayat 31 kita buka supaya nyambung sama apa yang saya katakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mari kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Berarti kan mereka itu ketika dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Berarti ada penjelasan kenapa ada kata-kata makan ini pun mereka itu tidak sempat. Atau hanya sekedar ya lewat aja. Hanya ngasih tahu bahwa mereka ini kelaparan loh. Nah kalau mereka kelaparan, mereka mau mengasingkan diri. Mosok cuma beristirahat tok. Pasti ada cemilannya dong. Pasti kita mau makan dong. Ini saatnya me time. Benar ya teman-teman? Nah, kenapa mereka ini menyodorkan apa yang dimiliki oleh anak kecil ini? 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu buat orang sebanyak ini? Yang satu mengatasnamakan uang, yang satu mengatasnamakan milik orang lain. Apa yang dari dirimu yang bisa kamu kasih? Itu pertanyaannya. Ketika Tuhan dengan secara gamblang menyatakan bahwa aku ngasih diriku loh ke orang-orang ini. Mereka ngikuti, ya ayo kita enggak bisa
menolak itu. Sedangkan kalau kita secara manusia, kalau kita sudah capek di pekerjaan, terus masih disuruh untuk pelayanan, apa respon hati kita? Kita nggak ngomong respon kita secara ini ya, hati kita. Karena kalau respon kita mengerjakan, ya kita tetap melayani. Tapi apakah itu dengan hati? Apakah itu dengan belas kasihan? Apakah ada rasa di dalam hati kita dalam mengerjakan pelayanan itu? Itu menjadi tanda tanya besar. Atau kita nyodorin punya orang lain nih, oh yang ini bisa, aku nggak bisa, aku repot. Yang dulu dikerjakan, sekarang pun tidak dikerjakan akhirnya. Jadi teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, melalui ayat ini, bagaimana Tuhan mengarahkan bahwa segala sesuatu itu harus didasarkan atas hati yang berbelas kasihan. Karena ketika kita memiliki hati yang berbelas kasihan, kalau kita bahasa gaulnya empati, maka apa yang kita punya yang bisa kita korbankan, itu kita akan relakan itu. Tetapi kalau kita hanya berhenti di simpati, oh iya ya, kita ambil punya orang lain, kita kasih. Jadi, yuk teman-teman lewat pembacaan firman pada malam hari ini jelas sekali Tuhan menginginkan kita untuk yuk apapun yang kita kerjakan, di level apapun pelayanan kita ataupun pekerjaan kita, tetaplah miliki rasa itu dalam hati. Rasa apa sih? Belas kasihan. Percuma kita itu mempersembahkan apapun. Kalau dikatakan di Korintus 13, sekalipun kamu menyerahkan dirimu untuk dibakar, tapi kalau kamu itu tidak punya kasih, percuma. Nggak akan dihitung sama Tuhan. Jadi landasi semua itu oleh karena kasih. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kita itu harus memiliki kasih di dalamnya. Itu saja teman-teman, Tuhan berkati, shalom.